Masih ingat aturannya? Taser ya. Oke, siap. Kita mulai dari sini aja dulu. Ingat saat kalian masuk. Tapi sebelum masuk, ingat cuci tangan. Guru yang mengajar di kelas kalian akan menyambut mengaji syuting nggak, Mbak? Pakai. Pasti masukin tas. Antri. Ya. Masuk. Otomatis. Nah, sudah. Diulang dulu. Nah, oke. Nah. Terus yang lama. Nah, oke, silakan. Terus. Yang rata. Silakan. Terus yang lama. Semua yang rata. Silakan. Ton ya? Pak, sama gurunya, Pak. Sama gurunya.
sekolah SMK 2 ini sudah mengadakan tatap muka, seperti apa sih peraturan dari sekolah ini, Pak? Jadi kita sudah menjalankan kegiatan belajar tatap muka, tapi terbatas hanya untuk pelajaran praktek kejuruan. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 1,5 bulan ini. Untuk bisa mencapai tahapan pembelajaran tatap muka, sebelumnya sekolah sudah mengurus semua prosedur, semua izin yang dibutuhkan, termasuk meminta persetujuan dari orang tua siswa, mendapat persetujuan dari dinas, lingkungan atau kelurahan, dan juga dari Satgas Covid yang ada. Sehingga ketika kita nyatakan berlaku pembelajaran tatap muka terbatas untuk praktek kejuruan, insya Allah semuanya sudah terpenuhi persyaratannya, dan juga prosedur kesehatan COVID-19-nya betul-betul kita jaga dan kita terapkan. Apa aja Pak yang dipersiapkan dari SMK 2 dengan COVID ini, Pak? Maunya protokol kesehatan ini, Pak? Yang jelas dari kita mulai mulai dari minta persetujuan orang tua siswa, kemudian juga mengurus perizinan ke dinas dan lain sebagainya. Bahkan sempat ada survei dari dinas untuk melihat kesiapan kita, berapa jumlah wastafel untuk cuci tangan yang kita sediakan dan lain sebagainya. Itu semua dilihat, termasuk kondisi ruangan prakteknya, bagaimana posisi tempat duduk siswa dan lain sebagainya, jadwal pembelajarannya, durasi pembelajarannya, semuanya dilihat. Dan setelah dinyatakan memang sudah sesuai, baru dibolehkan kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi anak-anak ini tidak semua masuk apa seperti apa? Tidak semua masuk, karena memang dari satu kelas itu dibagi 3 gelombang atau 3 sesi. Dari 36 siswa yang ada di kelas, kita atur per sesi itu 12 orang. Tujuannya untuk mengurangi jumlah kerumunan dan tidak terjadi peminjaman alat yang berulang-ulang. Gitu. Karena alat praktek itu kan dipegang anak kan ya. Kalau terlalu banyak nanti dipegang oleh sekian banyak orang, itu juga bahaya. Makanya dibuat pengaturan berdasarkan sesi. Itu satu sesinya per kelas 12 anak yang di rolling per minggunya. Jadi minggu ini 12 anak, katakanlah nomor absen 1 sampai 12, minggu berikutnya nomor absen 13 sampai 24, minggu berikutnya nomor absen 25 sampai 36. Begitu. Jadi tidak terjadi penumpukan siswa. Pak, Kota Bekasi ini kan penyebaran COVID bisa zona merah, kuning, dan oranye. Betul. Apa tidak merasa takut apa seperti apa gitu, Pak, dengan mengadakan tatap muka di sekolah ini, Pak? Kalau kekhawatiran tetap ada. Cuma di antara kekhawatiran itu kami lebih mementingkan jangan sampai generasi Indonesia hilang akibat pandemi COVID-19. Bisa dibayangkan anak SMK selama 6 bulan hanya di rumah saja belajar secara daring. Padahal SMK itu kan harus menguasai kompetensi, menguasai keterampilan. Pembelajaran produktif kejuruan tidak bisa didaringkan 100%. Anak harus tetap melakukan pembelajaran secara langsung di ruang-ruang praktek. Jadi nggak boleh hanya teori saja. Bisa dibayangkan kalau ini berlangsung terus, maka anak SMK kita menjadi anak SMK yang tidak menguasai praktek dan kompetensinya. Dasar itulah yang kemudian mendorong kami untuk membuat perizinan dan lain sebagainya agar pembelajaran tatap muka terbatas di kejuruan praktek ini diizinkan. Pak, kan ada orang tua yang tidak setuju dengan sekolah secara tatap muka. Ya. Seperti apa Pak pihak guru, Pak? Apakah tetap masih belajar secara daring, seperti apa Pak? Bagi yang orang tua tidak suka dengan adanya tatap muka secara langsung begini, Pak. Jadi untuk persetujuan orang tua, kami melakukan survei dengan Google Drive, memanfaatkan teknologi, juga memanfaatkan manual dengan surat pernyataan. Dari 1.778 orang tua siswa, 85% menyetujui, 85% menyetujui, yang 15% tidak setuju, tetap ingin anak-anak daring. Nah, kami mengambil kebijakan bahwa seorang guru tetap harus melayani kedua-duanya. Artinya pembelajaran tatap muka tetap kita layani, nah pembelajaran daringnya pun tetap berjalan. Gitu. Walaupun orang tuanya tidak setuju, tetap kita layani. Mereka tetap belajar di rumah. Pak, ini kan sekolah sudah masuk hampir sebulan ya, Pak? Ya. Anak-anak itu istirahat apa nggak sih, Pak, jam belajarnya gitu, Pak? Kalau tidak. Jadi berdasarkan aturan SKB 4 Menteri, pembelajaran selama masa COVID darurat COVID-19 ini, itu durasinya paling lama 4 jam.
Sehingga tidak perlu ada istirahat, tidak perlu ada jeda. Mereka masuk jam 7, sesi pertama sampai dengan jam 9. Kemudian dia pulang. Datang sesi yang kedua, begitu. Sampai jam 12. Gitu. Jadi memang tidak full, sehingga tidak diperlukan adanya istirahat, ke kantin juga tidak boleh karena memang ditutup. Selama pembelajaran tatap muka terbatas ini, anak-anak diwajibkan membawa bekal makanan dari rumah. Harapan kedepannya seperti apa Pak dengan COVID yang Harapannya tentu saja harapan seluruh masyarakat Indonesia, saya kira kita ingin pandemi COVID ini segera berakhir dan kehidupan kita berjalan kembali normal seperti biasa, sehingga pendidikan ataupun pembelajaran tetap bisa berjalan seperti biasanya. Anak-anak bisa datang ke sekolah lagi seperti yang sudah-sudah. Seperti itu. masuk tatap muka seperti ini seperti apa? Saya merasa bahwa sekolah tatap muka ini cukup membantu, benar-benar membantu saya, membantu kami. Jadi teman-teman yang bingung tentang materi prakteknya langsung bisa bertanya dengan gurunya. Lalu apabila teman-teman nggak punya alat prakteknya bisa pinjam dari sekolahnya dengan protokol kesehatan yang pasti diterapkan di sekolah ini. Berarti menjaga protokol kesehatan benar-benar di sekolah ini ya? Benar Pak. Dek, kamu ini belajar tatap muka udah ada persetujuan dari orang tua seperti apa Dek? Sudah ada Pak. Jadi sebelum kami datang ke sekolah, sebelum masuk sekolah ini ada perizinan dulu dari orang tua, di mana orang tua disuruh memilih masih meminta siswanya daring atau tidak, atau harus datang ke sekolah. Jadi kalau misalnya sudah ada persetujuan dari orang tua, di mana orang tua harus mengisi Pak, harus mengizinkan anaknya untuk sekolah di sini atau tetap daring, dan hasilnya orang tua setuju kebanyakan. Iya Pak. Jadi kita sudah diizinkan dari orang tua, dan apabila orang tuanya memang tidak setuju, anaknya masih boleh daring Pak, dan gurunya sudah siap untuk daringkan kita. Dek, sebulan ya Dek. Iya. Ada nggak keluhan apa seperti apa juga Dek? Untuk keluhan mungkin tidak ada Pak, jadinya bahkan kalau daring pun itu yang lebih banyak keluhannya Pak. Iya. Jadi dengan adanya sekolah tatap online, tatap muka seperti ini lebih baik sih Pak. Iya.